Baik ya, kita mulai aja. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang PostgreSQL ya. Jadi kalau sebelumnya Anda mungkin lebih banyak menggunakan MySQL. Nah, setelah UTS kemarin kita eh, mencoba menggunakan DBMS yang juga cukup populer ya. Bahkan sekarang sudah begitu populer, yaitu PostgreSQL yang fungsinya kurang lebih sama dengan MySQL ya, sebagai DBMS atau untuk mengelola database. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana eh, SQL pada PostgreSQL yang kita kemarin pakai PG admin. Itu nanti ada beberapa tip and triknya. Oke, pertama kita bahas dulu ini tentang struktur ya, struktur database pada PostgreSQL. Ini saya ingatkan lagi, yang membedakannya dengan MySQL ya. Jadi pada Postgre dimulai dari server ya, ini server Postgre sendiri. Kemudian nanti ada database, misalkan nama databasenya akademik. Ya, nanti ada skema. Nah, skema itu berada di dalam database. Jadi dalam database bisa ada beberapa skema ya. Misalkan skemanya itu ada skema keuangan, skema perkuliahan nanti. Nah, di dalam skema itu baru ada table. Nah, gitu. Jadi yang berbedanya adalah di mana ini di Postgre ada tambahan skema. Salah satu strukturnya ini ada skema. Kalau di MySQL kan langsung dari database langsung ada beberapa table. Kalau di database nanti table itu diletakkan di dalam skema. Nah, skema yang biasanya sudah ada langsung ya otomatis itu namanya public ya. Ini berarti skemanya ini dibuat oleh disiapkan oleh PostgreSQL untuk kalau kita mau langsung di dalamnya langsung kita buatkan table gitu ya. Biasanya itu public ya, dan umumnya bisa diakses ya oleh berbagai dengan jenis variasi user yang berbeda ya, karena nanti Postgre ini usernya bisa kita atur, dia bisa mengakses bagian-bagian mana gitu dari database kita. Oke, barulah nanti di dalam table seperti biasa ya ada record atau baris ya, rows, atau nanti di dalam setiap record ada field atau ada kolom. Nah, seperti ini bentuk gambarannya. Ini server. Nah, di dalam server nanti ada database. Berarti ada bisa beberapa database. Bisa ada beberapa database. Nanti di dalam database ada skema. Di dalam database ada skema dulu untuk mengkelompokkan nanti sejumlah table. Nah, database-nya tetap nanti kalau kita mau mengakses ya yang kita akses itu database-nya satu. Cuma nanti sebenarnya tujuannya untuk mengorganisir supaya table-table itu mudah dikelompokkan, dibuatlah skema. Jadi makanya ini memang untuk database yang kelasnya yang database besar ya. Jadi PostgreSQL itu sudah disiapkan untuk bisa mengelola database yang jumlah tabelnya banyak ya, ratusan table gitu misalkan. Jadi lebih mudah kita karena ada skema ini kita bisa pisah-pisah. Oke, nah maka nanti waktu kita ini ya, ini misalkan perintah SQL-nya select, ini C ini berarti kan ini kolomnya ya. Ini from, ini table-nya. Nah, kalau table ini nanti berada di dalam skema, di sini bisa kita tulis skemanya. Misalkan nama skemanya akademik, nama tablenya mahasiswa. Jadi nanti from akademik titik mahasiswa di sini nanti. Ya, kita lihat nanti ya. Jadi ini antar objek-objek ini bisa dipanggil dengan menggunakan penghubung tanda titik ya, antara skema dengan table ya, database juga bisa kita panggil pakai SQL ya. Nah, ini perintah-perintah dasar SQL yang pada dasarnya sama ya kemarin ya, apakah Anda pakai MySQL atau kemarin kita cobakan di SQL Zoo ya. Ya, ada perintah select ya, select ini seperti ini ya, select tadi ya C1 from T atau select
bisa pakai bintang atau kita sebut namanya pakai where ya. Atau kalau kita di dalam hasil select kita nanti ada datanya yang sama, bisa pakai select distinct ya. Sehingga nanti ini yang nilai kolom C1-nya kalau ada yang sama ditampilkan hanya satu ya. Distinct itu hanya menampilkan yang berbeda saja gitu ya. Atau kalau mau diurutkan pakai order by. Ini order by. Kalau datanya mau diurutkan. Kalau ASC diurutkan dari kecil ke besar. Kalau des ya itu dari besar ke kecil. Ascending dengan descending. Ya, bisa juga kita selectnya pakai limit ya. Kita batasi ya limit misalkan ya. Limit 50 ditampilkan hanya 50 record. Kemudian ini selectnya bisa pakai group by. Jadi kalau misalkan dari datanya itu ada bulan Januari, bulan Februari, nanti bulan Januari lagi gitu. Nah, berbagai bulan kita bisa pakai group by bulan sehingga dikelompokkan hanya yang bulan yang sama, atau bisa group by prodi, dikelompokkan hanya dalam satu prodi. Nah, setelah dikelompokkan nanti bisa kita hitung berapa jumlah di dalam kelompok itu pakai count ya. Misalnya namanya aggregate ya. Aggregate itu bisa count, sum ya, average gitu biasanya. Max, min gitu ya. Max, min bisa ya tanpa group by ya. Nah, di dalam group by kita bisa ngasih filter juga ya. Kalau nggak pakai group by kan filternya where ya. Nah, kalau di dalam group by kemudian mau kita filter pakai having. Having ini lebih kurang sama lah dengan where, tapi dia where untuk saat kita menggunakan group by. Oke. Kemudian ini kalau ada beberapa table. Nah, kalau berapa table ya pakai join ya. Bisa inner join ya, sama ya. Left join, right join, full outer join, ada cross join. Gitu. Ya ada inner join. Nah, selain itu bisa juga beberapa SQL itu kita gabungkan ya, kita satukan ya. Bisa pakai union ya. Ini SQL pertama, ini SQL kedua. Kita union, jadi dia seolah-olah digabungkan ya. Tentu ini ada syaratnya, strukturnya harus sama ya. Struktur SQL yang di atas dan atau bisa kita intersect ya, kita cari irisan. Ada perintah except ya. Ya, jadi data-data ini akan menampilkan semua data kecuali yang data yang ada di sini. Nah, gitu. Sering juga orang pakai not like ya, untuk membatasi. Ya, not like. Oke. Ada not like, ada not in. Nah, ada in kemarin ya, itu dari in ya. Ada like, ada not like. Nah, untuk bilangan integer kita bisa pakai between ya. Between dari sekian sampai sekian. Ya, bisa juga dicek nilai yang seperti kemarin ya, nilai yang karena di dalam table kita bisa jadi ada nilai null. Nah, kalau kita mau menampilkan yang not null, nah, bisa is not null seperti ini. Nah, ada perintah untuk memanage ya, mengelola table ya. Ini perintah DDL ya. Ini membuat table, menghapus, mengubah kalau ada yang mau kita ubah. Ini kalau pakai perintah SQL ya. Walaupun pada berbagai DBMS kan ada visualnya ya. Kalau pakai MySQL itu visualnya PHP MyAdmin ya. Kalau Postgre yang kita pakai kemarin PG Admin ya, ada perintah insert ya, delete ya. Ya, kita bisa nambah indeks ya untuk mempercepat akses ya. Nah, nanti di Postgre ada view. Nah, ini view ini yang di MySQL sampai sekarang belum ada ya view. Ya, view itu sumbernya dari table kita, tetapi udah di apa? Sudah kita atur gitu di ininya ya. Data-data yang mau ditampilkan apa saja gitu ya. Karena kalau table itu disimpan secara fisik. Kalau view ini dalam secara logik. Nah, secara logik kalau ada beberapa table yang sering
pakai join kita akses, nah itu kita biasanya lebih efektif. Kita buat view-nya. Jadi view itu mewakili sebuah perintah SQL kita gitu. Ya, perintah select-nya gitu ya. Sehingga selalu namanya tuple-nya namanya itu selalu ada. Tidak perlu kita beri lagi perintah SQL-nya nanti. Nah, itu ini salah satu kelebihan dari Postgre. Ada view-nya ya. Nanti di Postgre ada trigger. Nah, trigger dengan prosedural ini ya, store prosedur ini ciri khas dari database yang enterprise ya, dan Postgre punya fitur untuk ini. Ya, ini yang trigger sama store prosedur nanti ini yang paling sering digunakan ya. Oke. Nah, ini tentang indeks ya. Jadi kenapa di perintah DDL itu ada indeks ya, sebuah table itu kita nanti kalau di Postgre ya kita data-data yang banyak itu kalau nggak diindeks aksesnya jadi lambat. Jadi indeks ini untuk mempercepat ya, mempercepat kita mengakses data kita kalau banyak ya. Terasa itu kalau banyak. Apakah kita melakukan where ya, searching ya, dengan filter ya, atau kita join ya, gitu itu akan diakses lebih gitu. Makanya nanti pakai indeks, nanti create indeks, nah kita buat indeksnya. Nah di Postgre nanti ada satu bagian khusus nanti tempat kita melihat indeks dari table kita ya. Nah ini tadi yang view tadi ya. Nah, ini view, misalkan ini ada dua table ya. Ada dua table. Nah, table ini ada 4 gitu, ada 4. Tapi yang sering yang digunakan cuma yang ini, misalkan yang ini, yang ini sama ini ya, dari di tabel ini. Tapi ini tabelnya terpisah. Tapi yang 5 ini, kolom ini sering digunakan, sering dibutuhkan datanya bersama-sama. Nah, kita buat dalam bentuk view, kita join kedua tabel ini, kita buat view, jadilah sebuah view. Sehingga nanti kalau kita memanggil view ini, seolah-olah kita memanggil perintah SQL yang join kedua table ini. Nah, itu nanti. Nah, view itu sendiri secara, kalau kita lihat secara tampilan ya dia seperti table ya. Nah, tapi dia sebenarnya sumbernya dari table. Table yang dibuat supaya tidak redundan. Nah, table itu kan ada syarat tidak boleh redundan ya. Kalau di view ya nggak apa-apa redundan karena kan dia cuma secara ini ya, secara logik dia ya. Secara logik dia tersimpan. Generating a logical subset gitu ya. Kalau view ini yang menghasilkan subset secara logik. Kalau table disimpan di database. Jadi istilah lainnya view itu sebenarnya virtual table ya. Table virtualnya gitu ya. Nah, sehingga data dari view ya tergantung data di table. Dia ngambil data di table gitu. Ya, kita nggak bisa menambah datanya karena apa? Karena datanya sumbernya dari table. Ini sangat banyak ini digunakan view ini tuh di dalam apa? Aplikasi-aplikasi yang menggunakan database yang besar. Nah, itu ada fiturnya ada di Postgre gitu nanti. Juga nanti di Postgre itu kita bisa membuat function sendiri. Kemudian kita bisa membuat store prosedur ya. Store prosedur itu sebuah apa semacam sekumpulan perintah gitu ya. Prosedur yang akan bekerja saat di-trigger. Misalkan saat datanya ditambah, saat datanya dihapus. Kita ingin ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, di dalam database itu namanya kita menyimpannya dalam store prosedur. Nanti store prosedur itu akan dijalankan ketika trigger tertentu bekerja. Nah, fitur-fitur ini juga hanya ada pada database skala besar. Pada MySQL, sampai sekarang MySQL belum menyediakan ya fitur store prosedur dan trigger. Nah, di Postgre ada nanti. Ini ada prosedur ini. Ini tadi yang function, ada indeks juga. Yang indeks ini di mana ya? Indeks juga nanti disimpan di sini. Nah, ini di table ini nanti ya. Indeksnya apa? Ini yang view tadi. Oke. Nah, nanti untuk di praktek ini ya. Jadi ada satu database yang besar nanti karena ini kan memang untuk dicontohkan database yang besar ya. Nama database-nya di PD Rental. Ini nanti bisa Anda cobakan untuk, nah ini cara merestore ya. Jadi nanti ada gimana caranya membackup database kita kalau mau kita pindahkan ke
ke komputer lain gitu. Nah, itu kita backup, habis itu kita restore. Restore namanya, kita restore. Nah, ini contoh sebuah database yang sudah di backup. Database yang isinya transaksi sebuah toko yang merental DVD ya. DVD dalam bentuk zip, tapi nanti hasil hasil backup itu kalau di Postgre itu biasanya kita pakai yang tar ya. Ya, ada yang versi lain tapi contohnya ini tar, nanti ini di di upload dengan cara seperti ini ya. Nanti kita cobakan ya seperti ini. Nah, sehingga nanti hasilnya ini ada 15 table atau setelah kita. Ya, nanti akan banyak kita gunakan ini untuk mencoba-coba perintah-perintah SQL kita ya. Ini ada 15 table ya. Kalau kemarin di tugas itu untuk data akademik, karena domain permasalahannya kan Anda cepat paham ya. Nah, sebenarnya di PD rental ini pun cepat paham ya. Ini untuk merental. Ini generasi Anda tidak mengalami ya merental DVD ya. Nah, kalau zaman dulu kita DVD apakah program atau film itu kita pinjam gitu. Kita rental nanti 3 hari kita bebankan bayar berapa gitu. Nah, ini contoh ada sebuah toko dia buat aplikasi DVD rental, ini database-nya gitu. Database-nya nanti ini tinggal Anda restore aja ya, langsung ada nanti di Postgre Anda. Ya, itu penjelasannya, nanti bisa Anda ulang lagi. Nah, di ini ada screen-nya. Nah, ini kita coba ya. Sini aja ya. Ada. Nah, ini contohnya. Oh, ini udah ada di PD rental ya. Ini. Oh, ini yang punya tahun lalu ya. Saya hapus dulu ya. Ini contohnya ya. Ini database-nya ini berarti ada 3 database. Jadi ada database yang otomatis dibuat oleh Postgre, namanya Postgres ya. Ini otomatis, ini ada kan. Kalau Anda lihat di komputer Anda kan ada yang otomatis. Dan di skema ini yang otomatis itu ada namanya di semua database kita ada skema namanya public. Nah, di public inilah ada ini domain, ini ada bagaimana konfigurasi dictionary, ada parser, ada template, ada foreign table ya, ini ada function yang tadi ya, ada prosedur, ini ada table, ini paling sering kita pakai. Trigger, ini yang tadi trigger ya, ada view. Ini kita bisa membuat tipe data baru ya, dan sebagainya gitu. Itu apa yang ada di dalam skema, tapi yang paling awal kita gunakan nanti di sini setelah skema. Nah, ini skema ya. Ini public apa? Ini public nama skema. Skema. Gitu. Kayak ini kan database, berarti yang di dalamnya ini di database ini ada 3 database kalau saya kecilkan ini. Di dalamnya ada 3 database. Nah, di dalam yang kemarin kita buat database, yang kita buat itu kan belajar pertama ini ya. Belajar pertama. Nah, kita buat skema. Nah, skemanya kebetulan kan tadi otomatis ya, yang public otomatis ada. Nah, kita kemarin kan belajar membuat skema baru namanya tugas 1 di sini ya. Kita buat tabelnya udah ada 2 ya. Tabel apa ya? Yang saya contohkan kemarin ada 2 tabel mahasiswa sama tabel kuliah. Nah, punya Anda ini harus sudah ada berapa ya? 5 atau 6 tabel yang jadi tugas Anda. Nah, kemarin yang belum kita cobakan itu menambah data ya. Jadi menambah data itu bukan dari sini. Kemarin kan kita nyobanya dari sini ya. Kalau Anda mau nambah data, ini tabel mahasiswa di klik kanan, script, select. Nah, ini kemarin. Lupa saya. Nah, di sini kita bisa nambah tidak pakai perintah SQL, tapi bisa pakai visualnya ya. Ini kita jalankan, kita run. Di bawahnya langsung ada tabelnya, ini kan ada 2 ya. Nah, ini kalau mau nambah tinggal kita klik aja. Ini NIM-nya misalkan 2021230100. Ini namanya si Burhan Udin. Akhirnya 2002 0910. Yes, pakai yes. Nah, gitu dia. Ini format awalnya begini ya. Jadi dia artinya tanggal 10 bulan 9 tahun 2002. Ini di oke kan. Nah, ini untuk nyimpannya di sini. Ini pakai ini nanti. Save data change ya, atau bisa pakai F6 ya. Ini kalau di run, nah ini langsung kesimpan deh. Ini langsung kesimpan.
Ya, kemarin kita coba dari sini ya. Ini hanya untuk melihat-lihat aja kalau view data ya. Jadi kalau ada, nah seperti ini, tabel mahasiswa. Kalau Anda mau isi ini klik kanan, script, select aja. Kalau mau langsung pakai perintahnya pakai insert ya. Ini langsung pakai perintahnya ya. Tapi kalau kita mau pakai visual, diketik ini kita select dulu. Select dulu, maksudnya kita select. Ini kan kita run nanti ya. Nah, waktu kita run ini kan datanya masih kosong. Nah, ini kita isi. Misalkan kodenya KK 100. Yes. Ya, KK 100 gitu. Oke. Namanya, nama mata kuliahnya misalkan algoritma. Nah, SKS-nya misalkan 3 SKS. Nah, udah ini. Tapi ini belum kesimpan. Baru kita tulis kemarin kan. Kemarin kan ini nggak hidup ya, ini apa, tombol ini save data change ini ya, F6. Nah, kita tinggal klik ini. Diklik, nah ini langsung dia kesimpan ini. Gitu ya, kemarin cara menginsert ya. Ya, kalau Anda mau menggunakan perintah menambah datanya menggunakan perintah insert, menggunakan perintah SQL, nanti di tabelnya nanti di tabel kuliah ini klik kanan script ini insert. Ini langsung dikasih format insertnya. Nah, seperti ini insert. Nah, ini mau datanya apa? Bisa juga ya. Sama juga kalau Anda mau meng-create table-nya, ini klik kanan. Nah, apa? Kalau di sini ya, di table ya, mana dia? Table. Nah, ini kalau script, nah ini bisa create juga kita ini create. Kalau create, nah kita bisa meng-create ya, bisa meng-create apakah mau meng-create table. Nah, ini create table atau mau kita hapus tabelnya atau mau alter langsung gitu. Jadi ada perintah, tapi ini masih template-nya, ini harus kita sesuaikan lagi kalau mau dijalankan. Gitu ya di Postgre di tingkat ini ya, di tingkat table. Nah, sekarang ini ya, kita mau nambahkan tapi ini udah ada ya. Jadi ini saya hapus dulu ya. Ini saya menambahkan ini di PD atau nama database-nya di PD Rental 2 lah. Ini kan di PD Rental udah ada ya. Jadi kalau Anda mau ini sudah ada di portal kan udah saya beri itu ya. Nah, ini kan ada di PD Rental Zip ya. Ini nanti Anda download. Nah, ini Anda download di PD Rental Zip untuk Anda ambil nanti supaya di Postgre Anda datanya ada ini ya. Nah, ini saya simpan aja di E. Saya simpan aja di E ya. Di E ini ada di PD rental. Nanti silakan mau Anda simpan di mana aja bisa. Saya save. Nah, kemudian ke foldernya itu ini kita harus ekstrak dulu ini di PD file di PD rental. Oh, belum ya, belum selesai. Baik, gagal. Lanjutkan. Ya, di sini sebenarnya ada ya. Ya, jadi Anda download nanti ya. Ini masih kedengaran? Halo? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, ini di PD rental ini Anda ekstra ya. Anda apa namanya? Dibuka kompresnya gitu. Nah, ini saya buka di sini. Nah, ini kan ada folder, di dalam folder ini jadinya ada DVD rental tar. Yang tar ini ya. Jadi caranya dari sini. Nah, kita nama database-nya kita buat manual. Ini kan udah ada nama database-nya belajar pertama DVD rental Postgre ya. Nah, cara memberi nama database klik kanan, create database. Nah, gitu aja ini. Nah, ini dikasih namanya. DVD saya kasih DVD rental 2. Nah, karena DVD rentalnya udah ada ya. Nanti yang ada DVD rental aja. Udah gini aja, udah ini di save aja. Nah, di save sama ya seperti kemarin waktu Anda buat ini ya, belajar pertama ya.
Nah, ini udah ada nih DVD rental 2, langsung ada isinya. Tapi kan ini tabelnya masih kosong ya. Ini ada skema namanya public kan. Ada skema namanya public. Nah, ini di tabelnya kalau diklik, nah tabelnya belum ada isinya. Nah, ini Anda restore. Nah, gimana cara merestore? Nah, ikutin yang di sini ini. Mana dia? Ikutin yang di sini ya. Ah, ini. Ini kan tadi udah ya. Ini dari tadi ya. Ini diklik kanan database, kasih namanya DVD rental. Ini diklik. Nah, ini diklik kanan nanti muncul menu ada restore. Nah, di restore nanti dicari file DVD rental tar tadi. Begitu aja ya caranya ya. Nah, nanti akan banyak digunakan ya. Jadi dari mana tadi? Dari sini. Klik kanan. Ini ada restore ini ya. Restore. Nah, ini tar. Jadi kita restore-nya nggak mau kita restore tar ya. Ini dicari file name. Dicari tadi di E ya. Ini kalau di E, ini dipindahkan dulu aja ke E. Ini kan ada pakai Windows semua kan. Ini di E tadi ini di PD rental. PD rental ini all file aja ya supaya kalian yang tar. Nah, ini. Ini di PD rental, select. Nah, kita restore langsung nanti akan ada table langsung dibuatkan ya. 15 table. Bukan dibuatkan tapi sebenarnya itu hasil backup dari server lain ya. Nah, ini udah jadi belum? Ini udah komplit ya. Kalau udah komplit, sekarang lihat di DVD rental, skema, di public, di table-nya. Ya, jadi dia mesti seperti ini ya nanti ya. Di public, di table-nya. Nah, ini yang 15 ini. Ada 15 table ya. Table. Ya gitulah. Nanti ada restore. Sehingga dari sini nanti, nah ini dari sini, ini misalkan aktor ya. Ini kalau diklik kanan, ini kita bisa ngasih banyak perintah apa ini? Perintah SQL lah. Seperti ini kan select from ini kalau saya run, nah ini muncul datanya ini udah ada ini datanya berapa nih data. Ada berapa datanya ini? Kita bisa tahu dari sini ya. 200. Ini datanya banyak-banyak ini. Aktor ya. Nah, ini film. Nah, ini judul-judul film ada di sini. Film ya. Ini kalau mau dilihat ini klik kanan, script select aja. Nah, jadi kalau kita lewat sini, ini baru perintah SQL-nya belum kelihatan tabelnya. Kalau mau kelihatan ini di run sini. Nah, ini judul-judul DVD rental, judul-judul film yang dia rental gitu di transaksi di data ini ya. Untuk di database ini ya, database DVD rental ini. Ya, sebenarnya bisa juga kemarin dari sini kan. Kalau dari sini kalau kita mau nambah nanti harus kita tambah pakai perintah SQL sih bisa. Oke, itu untuk hari ini.